Shalom, haleluya. Apa kabar saudara semua? Pemberitaan firman Tuhan hari ini saya ambil dengan tema doa itu adalah kekuatanku. Saudara, melalui doa hidup kita akan menjadi kuat. Melalui doa hidup kita akan menjadi lebih semangat. Melalui doa ada kekuatan daripada Roh Allah yang akan menaungi kehidupan kita pada waktu kita bekerja, pada waktu kita melakukan aktivitas kita, dan dimanapun kita berada. Doa adalah kekuatan kita. Bukan berarti doa terus selama 24 jam. Enggak, saudara. Melakukan aktivitas, kita awali segala aktivitas kita setiap hari dengan doa. Karena kita nggak tahu, saudara, kapan Goliat itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Goliat itu adalah permasalahan-permasalahan yang besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak awali kehidupan kita dengan doa, maka kita akan banyak kalahnya daripada menangnya. Melalui doa aja, saudara, kita akan mengalami suatu pergumulan yang besar. Apalagi orang yang gak berdoa. Doa adalah satu landasan di dalam kehidupan orang percaya, di mana pada waktu dia berdoa dan membaca firman Kristus, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran damai sejahtera. Dan aliran-aliran damai sejahtera itulah yang akan memerdekakan kita. Tantangan boleh besar di depan, tantangan boleh dahsyat di depan, tapi dengan doa dan iman percaya kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Di dalam kitab Yudas 1 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, "Tetapi kalian saudara-saudaraku, binalah terus hidupmu berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus atau firman Allah. Imanmu itu sangat suci. Sementara itu berdoalah dengan kuasa Roh Kudus." Firman Allah didasari dengan doa yang dilandasi dengan kuasa Roh Kudus. Sangat luar biasa. Saudara, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan akan mulai luntur di dalam kuasa doa. Kalau kita banyak doa, kalau kita banyak menyembah Tuhan sebelum aktivitas kita sehari-hari, kita akan merasakan kekuatan Roh Kudus itu mengalir di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan ini katakan, imanmu yang paling suci, itulah yang mengalahkan masalah-masalah yang terbesar di dalam kehidupanmu. Seperti Daud pada waktu mengalami masalah yang besar, ketika dia habis pulang dari perang, tiba-tiba rakyatnya diserang oleh musuhnya, bahkan ditawan. Daud tidak mencari yang lain, tapi Daud mencari Tuhannya dengan doa. Waktu Daud mencari Tuhannya dengan doa, dan Tuhan katakan, "Berperanglah, maka Tuhan akan berperang bagi engkau." Saudara, di dalam kitab Ayub 8:5 ayat, dalam kitab Ayub 8 ayat 5 sampai 7 dikatakan seperti ini. "Tetapi jika kepadanya engkau bernaung, meminta belas kasihan dan memohon ampun." Artinya apa, saudara? Waktu kita bernaung kepada Yang Maha Kuasa dan kita meminta belas kasihannya dan memohon ampun, artinya kita bertobat. Dan biarlah firman itu menyucikan hidup kita, dan firman itu memurnikan hidup kita, maka Tuhan akan bekerja melalui kehidupan kita. Ayat 6 tadi katakan, "Jika hatimu jujur tanpa celah, Allah akan menolongmu." Jujur dan tanpa celah akan terjadi dalam kehidupan kita jika kita membaca firman Allah dan berdoa. Supaya apa? Semua yang kotor, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keputusasaan, tidak ada harapan, itu dibasuh oleh firman dan Roh Kudus. Waktu engkau dibasuh oleh firman dan Roh Kudus, engkau akan menjadi manusia baru. Manusia yang berdiri teguh. Manusia yang cakap
menghadapi segala tantangan-tantangan di dalam kehidupannya tanpa mengeluh dan terus berjuang. Sebab hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini bukan hanya sekedar tidur, tetapi kita bangun dan bertanding. Kita bangun dan berjuang. Waktu kita bangun, bertanding dan berjuang bersama firman dan roh Allah, kita akan disertai Tuhan Yesus Kristus dan kita akan menjadi pemenang. Ayat 8 dikatakan, kekayaanmu yang hilang itu tidak berarti dibandingkan dengan apa yang kau dapat nanti. Ayat 6 nih saudara, saya baca lengkap. Jika hatimu jujur tanpa celah, Allah akan menolongmu dengan segera. Dan sebagai imbalan rumah tanggamu akan dipulihkan. Itu kisah Ayub 8 ayat 5-7. Saudara tahu gimana Ayub? Ayub dicobai oleh iblis dengan seizin Tuhan. Dengan berbagai-bagai pencobaan yang hampir-hampir di luar batas kemampuan Ayub. Pencobaan maksimal namanya saudara. Anaknya mati. Kekayaannya hancur. Rumahnya disambar petir. Rumahnya kebakaran. Bahkan dia sendiri mengalami satu penyakit kulit yang luar biasa. Tetapi Ayub melakukan hal-hal yang luar biasa dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepada Allahnya dan berseru. Meskipun dia di sini ditulis hatimu jujur tanpa celah, Allah akan menolongmu. Ini adalah pengalaman pribadinya Ayub. Hati kita harus jujur dan tanpa celah. Hati manusia kadang-kadang gak jujur dan banyak celahnya. Maka dari itu kita perlu kuasa firman Kristus untuk menyeka, membersihkan, menyapu semua celah dan dosa dalam kehidupan kita. Biarlah setiap doa ini, doa yang kita panjatkan dengan keteguhan iman, keyakinan iman yang paling suci di dalam hidup kita. Kita berperoleh kemenangan demi kemenangan. Selamat menjalankan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.